sedikit. Jadi ini ada penguncinya Bu. Kunci biasa. Ini ruangan tempat pembakaran. Nah, yang kami coba kemarin pembakarannya pakai sarap telur. Sarap telur kan kalau dibakar kan udah banyak asap. Karena kita kan biar asapnya masuk ke atas ini, kan ada lubangnya 2 ini Bu, dan 4. Jadi biar asapnya masuk ke atas. Kalau mau dipraktekkan boleh juga nih Bu. Mungkin dibiarin gini dulu sampai nanti asapnya naik penuh ke atas. Ini kan masih bakar biasanya Bu. Ini dikeluarin aja, dimatiin, dikunci gitu. Sementara ini kita singkirkan. Matiin besar Pak. Anak ada kebakaran, gajahnya kabur. Gajah keram. Selain aku sih kesel banget. Berjalan kan bisa sambil menerangkan sebenarnya Bu. Untuk apa nyedotnya itu lama itu? Tergantung asapnya tadi Pak. Karena asap yang di sebelah sini lebih banyak dari yang di sebelah sini. Asapnya. Ya. Itu gajah besok nanti dari Lampung. Jadi biarin aja Bu ya. Terkadang kalau terlalu banyak asap dia ngembun di dalam. Jadi ya di dalam air ya. Sirkulasi air. Sirkulasi siklus air. Itu kayaknya kayak Bisa air laut, di sini bisa air sungai, gitu kan sumber airnya, posisi airnya. Nah, silahkan boleh Bu. Tapi yang dikasih komen sebelah ini bagusnya, yang ada ini ya, karena di sini nanti sumber airnya bakal ditarik. Nah kalau spotnya posisinya sebagai lapisan ini Pak, lapisan tanah sebenarnya, daratan gitu Pak. Kalau spot semi, jadi kan tanah di bawah kan pelapis-lapis kan Bu ya, kan pelapis-lapis. Mungkin nanti bisa dikasih tulisan di sini air laut, di sini air sungai, di sini bisa lapisan tanah, gitu dikasih keterangan, ditempel atau ditulis pakai spidol. Nah kenapa pakai ini, pakai sedotan kecil ini? Karena memperlihatkan nanti ke murid-murid bahwa air yang jatuh ke tanah itu dia turun ke bawah sebenarnya kalau dalam hitungan yang bagus gitu. Kemarin kena banjir di sini Bu. Habis Bu ya. Saya enggak.
responsnya sebagai lapisan tanah. Kan Panjang. Kandas. karena di sirkulasi air tadi, maksudnya saya diibaratkan ini air laut, di sini air sungai, di sini lapisan tanah, kan ini ada yang masuk ke dalam sedotannya juga, Bu. Jadi bisa murid-murid bisa melihat bahwa seksi dulu ya. Air itu ada yang jatuh ke tanah, ke permukaan tanah dan masuk ke dalam lapisan tanah, menyerap dia ke bawah tanah, dan semua air bertemu lagi di lapisan terbawah dalam tanah gitu, Bu. Ibarat hujan ya. Yang ini ibaratnya hujan ini nih, yang posisi ini kita ibaratkan hujan. Nah kalau mau dipercantik lagi mungkin bisa dikasih kapas barangkali ya, Oh ya. atau tisu atau tisu hancur. Jadinya awan ya. Jadinya awan gitu, kalau biar untuk memvisualkan lebih lagi ke murid. Kayak tadi posisi sebagai air hujan bisa gitu. Nah yang membedakannya di sini ada lubang buat tiga saluran ini. Ada tiga lubang. Yang lubang yang ini lebih besar, ada satu lebih besar dari lubang yang lain. Nah, lubang yang lebih besar ini diposisikan nanti buat yang ini ada tiga paralon ini. Kalau masih ingat Bapak Ibu dulu kan ada yang diisi tanah saja, terus serasa daun-daun ranting sama tanah sedikit sama rumput yang masih ada lapisan tanah di bawahnya, dibersihkan tadi Bu ya. Nah yang ada tanah di sini tadi tanahnya tanah kering, jangan tanah yang lengket. Kenapa? Ketika nanti air turun harapannya biar ke bawah, tanahnya biar ke bawah ke dalam. Di sini ada posisinya sama ranting sedikit boleh, dan tanaman juga boleh sedikit gitu ya. Terus ada tanahnya jangan lupa dimasukin juga sedikit gitu Bu, jangan terlalu banyak, karena nanti kita ingin menunjukkan perbedaan areal ini yang tandus, yang mungkin sedikit tanaman dengan serasanya, di sini dengan tanaman yang banyak. Nah kalau dalam prakteknya sebenarnya di kejadian yang di lapangan, seharusnya yang tandus kan ketika hujan kan tergerus ya Bu ya, airnya kan kebawa sama tanahnya, kebawa sama air nih, jatuh ke sungai biasanya kan. Dan sengaja ini dibuatkan lubang yang lebih besar daripada dua ini. Ini kan wadah tampungannya sama-sama aqua gelas nanti, sama besar ibaratnya, sama besar. Nah ketika lubangnya lebih besar dari ini, tentu yang ini lebih cepat penuh, nanti diibaratkan dengan itu sebagai banjir. Jadi kan yang kalau jatuh semua ke sungai, airnya nggak ada serapan ke tanah tadi yang posisi di sini, kan bakal terjadi banjir gitu Bu. Jadi tanah yang tandus jadi tidak bagus, bisa menyebabkan banjir. Nah dan posisi airnya pun bakal kotor gitu Bu di sini, karena kan tadi tanah. Ini ada tiga kejadian biasanya terjadi. Yang pertama tadi airnya ini keruh. Terus kalau yang nanti ketika tanahnya ini